Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mersek Olo dengan NIM 2306053 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3C Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari sistem komunikasi. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada dasar-dasar dari sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi itu adalah sistem yang memungkinkan komunikasi informasi melalui saluran komunikasi yang menghubungkan pengirim dan penerima. Agar informasi dapat ditransmisikan dengan efisien dan efektif, sistem telekomunikasi melibatkan berbagai proses dan komponen yang saling mendukung. Misalnya di tingkat dasar, sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama termasuk sumber informasi yang akan dikirimkan, pemancar yang mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan, lalu ada saluran transmisi yang menjadi media pengiriman sinyal, dan juga penerima yang menerima serta mengubah sinyal tersebut kembali menjadi informasi yang bisa dipahami. Proses ini itu dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi untuk mengubah informasi menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan, baik itu berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Ini langsung kita lanjut. Di sini ada modulasi dan demodulasi. Apa sih itu modulasi sendiri? Modulasi sendiri itu adalah proses mengubah sinyal informasi biar sesuai dengan menggunakan media transmisi. Sedangkan multiplexing memungkinkan pengiriman beberapa aliran data secara bersamaan melalui satu saluran transmisi. Proses pengkodean penting untuk mengubah informasi menjadi format yang bisa diterima dan dipahami oleh penerima. Selain itu, kualitas komunikasi dalam sistem telekomunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bandwidth yang menentukan beberapa banyak data yang bisa dikirimkan dalam waktu tertentu, serta delay atau keterlambatan pengiriman yang mempengaruhi kecepatan pengiriman informasi. Nah, selanjutnya itu apa itu demodulasi? Untuk demodulasi sendiri itu adalah proses untuk mengubah sinyal yang telah dimodulasi kembali ke bentuk informasi asli. Jadi, tadi itu sudah dimodulasi. Nah, sekarang dimodulasi agar menjadi sinyal aslinya yang dapat dipahami oleh penerima. Setelah informasi melalui modulasi diubah menjadi sinyal pembawa yang sesuai dengan medium transmisi seperti gelombang radio sinyal listrik, demodulasi itu berfungsi untuk mengekstrak informasi tersebut di sisi penerima. Proses ini itu penting karena biar informasi yang dikirim itu seperti suara, data, atau gambar bisa diterima dan dimengerti dengan baik dan juga benar. Demodulasi itu bergantung pada jenis demodulasi yang digunakan, seperti modulasi amplitude AM, modulasi frekuensi FM, atau modulasi fase TM. Yang masing-masingnya itu membutuhkan metode demodulasi spesifik untuk mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya. Sini selanjutnya itu ada contoh dari modulasi sendiri. Itu yang pertama itu ada amplitude modulation atau AM. Apa sih itu AM? AM itu adalah teknik modulasi di mana amplitudo kekuatan dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan informasi yang ingin dikirimkan gitu. Seperti contohnya itu ada suara ataupun data. Nah, dalam AM sendiri itu frekuensi dan fase sinyal pembawa itu bakalan tetap konstan, tapi amplitudo sinyalnya itu variasi seiring dengan informasi yang bakalan disampaikan atau yang ingin disampaikannya. Untuk contohnya sendiri itu dalam siaran radio AM, sinyal suara manusia atau musik yang diubah menjadi sinyal listrik akan memodulasi amplitudo dari gelombang pembawa radio. Untuk rumus AM-nya itu sendiri di sini ada ST sama dengan AC. Untuk 1 plus M dikali cos untuk 2V FMT kali cos 2V FCT. Nah, di mana AC-nya itu sendiri adalah amplitude pembawa, FC-nya itu adalah frekuensi pembawa, FM-nya itu adalah frekuensi sinyal informasi, M itu adalah indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Ini juga ada proses dan contoh AM. Prosesnya itu seperti sinyal pembawa biasanya berupa gelombang sinusoidal dan dengan frekuensi yang tinggi. Lalu ada sinyal informasi merupakan sinyal yang berisi informasi yang ingin dikirimkan, misalnya suara ataupun data. Dan modulasinya itu amplitudo dari pembawa akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo dari sinyal informasi. Misalnya ketika amplitudo sinyal informasi itu meningkat, maka amplitudo sinyal pembawa juga akan meningkat. Nah, untuk contoh penggunaannya sendiri itu biasanya AM ini tuh digunakan untuk siaran radio AM di mana informasi suara dikirimkan dengan mengubah amplitudo gelombang pembawa. Lanjut di sini ada frekuensi modulasi atau FM. Apa sih itu modulasi frekuensi FM itu sendiri? Adalah teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan variasi informasi yang dikirimkan seperti suara ataupun data, sementara amplitudo dan fase pembawanya itu tetap konstan.
Dalam FM ini sendiri itu perubahan frekuensi ini berbanding lurus dengan intensitas sinyal informasi. Jadi sehingga menghasilkan sinyal yang lebih tahan terhadap gangguan ataupun noise dibandingkan dengan modulasi amplitude AM. Nah, untuk keunggulannya FM ini tersendiri itu terletak pada kualitas suara yang lebih baik membuatnya ideal untuk siaran radio. Terutamanya itu dalam transmisi musik ataupun suara dengan tingkat kejelasan yang tinggi. Meskipun FM ini nawarin ketahanan yang lebih besar terhadap interferensi, tapi teknik ini itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar dan juga lebih luas, yang membatasi jumlah saluran yang dapat ditransmisikan pada frekuensi-frekuensi yang tertentu. Proses demodulasi pada penerima FM kemudian mengubah variasi frekuensi kembali menjadi informasi yang dapat dipahami seperti suara yang didengar oleh pendengar. Di sini itu sendiri ada rumusnya yang dimana AC itu adalah amplitude pembawa, lalu FC adalah frekuensi pembawa, KF itu adalah sensitivitas frekuensi yang mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, ada MT-nya sendiri itu adalah sinyal informasi dimodulasi ke frekuensi pembawa, dan yang terakhir ini ada menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM itu merupakan integral dari sinyal informasinya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada modulasi frekuensi FM yang dimana di sini tuh hanya menampilkan proses dan contohnya. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Untuk proses FM-nya itu sendiri dimulai dengan sinyal informasi yang dimodulasi, misalnya suara dan mikrofon. Ralat suara dari mikrofon itu sendiri. Nah, misalnya sinyal ini digunakan untuk memodulasi frekuensi sinyal pembawa yang memiliki frekuensi tetap. Semakin besar amplitude sinyal informasi, maka semakin besar juga variasi frekuensi pembawa yang dihasilkan. Di sisi penerima, proses dimodulasi itu sendiri dilakukan dengan cara mendeteksi perubahan frekuensi sinyal yang diterima, kemudian mengembalikannya menjadi informasi asli seperti suara yang dapat didengar. Untuk contoh penggunaannya itu sendiri itu modulasi frekuensi yang paling umum adalah dalam siaran radio FM. Nah, di sini itu suara atau musik yang ditangkap oleh stasiun radio diubah menjadi sinyal frekuensi modulasi yang ditransmisikan melalui gelombang radio, lalu penerima radio itu kemudian melakukan demodulasi dengan mengubah sinyal frekuensi menjadi audio yang dapat didengar oleh para pendengar. Selain itu sendiri, FM juga digunakan dalam komunikasi data nirkabel seperti radar dan televisi untuk transmisi audio. Pada FM itu, informasi yang dikirimkan dapat dipengaruhi oleh variasi frekuensi pembawa yang sebanding dengan amplitude sinyal informasinya. Nah, frekuensi pembawa itu juga akan bervariasi naik atau turun sesuai dengan sinyal informasi yang ada. Di sini ada digital modulation. Digital modulation itu adalah teknik modulasi yang digunakan untuk mengirimkan data digital melalui saluran komunikasi dengan mengubah karakteristik sinyal pembawa. Contohnya itu seperti amplitude, frekuensi, ataupun fase, sesuai dengan bit-bit data yang akan ditransmisikan. Berbeda dengan modulasi analog seperti AM dan FM, di mana sinyal informasi yang dikirim adalah kontinu. Digital modulation mengubah sinyal pembawa untuk merepresentasikan data biner 0 dan 1. Hal ini memungkinkan transmisi data yang lebih efisien dan dapat diandalkan, terutama dalam komunikasi berbasis komputer dan juga jaringan digital. Pada digital modulation ini sendiri itu, sinyal pembawa dapat dimodulasi dalam beberapa cara untuk mengkodekan bit-bit data. Beberapa teknik digital modulation yang paling umum meliputi phase shift keying, frekuensi shift keying, dan amplitude shift keying. Dalam PSK, atau fase shift keying itu perubahan fase sinyal digunakan untuk merepresentasikan bit data, sementara dalam FSK frekuensi sinyal diubah untuk mewakili data digital. Di sisi lain itu ada ASK mengubah amplitude sinyal untuk menyampaikan informasi biner. Nah, salah satu teknik yang lebih canggih adalah quadrature amplitude modulation atau QAM yang menggabungkan perubahan amplitude dan fase untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data. Proses digital modulation sendiri itu dimulai dengan data digital yang akan dikirimkan yang berupa bit atau byte. Data ini kemudian dipetakan ke sinyal pembawa menggunakan satuan teknik modulasi digital. Setiap perubahan pada sinyal pembawa, baik itu perubahan amplitude, frekuensi, ataupun fase, mewakili nilai bit tertentu dalam data. Di sisi penerima, demodulasi digital dilakukan untuk mengubah sinyal yang diterima kembali menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Untuk contoh penggunaan digital modulation ini itu tentunya sangat luas, terutama dalam komunikasi data modern seperti internet broadband, telepon seluler, 2G, 3G, 5G, dan 4G, 5G, dan juga
Wi-Fi. Teknologi-teknologi ini itu menggunakan teknik digital modulation untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi dan juga kualitas yang stabil, bahkan dalam kondisi sinyal yang lemah atau bising. Sistem komunikasi satelit, jaringan seluler, dan layanan data broadband berbasis kabel juga sangat bergantung pada modulasi digital untuk efisiensi dan kecepatan pengiriman informasi. Yang di sini kita masuk ke Amplitude Shift Keying atau ASK. Apa sih itu ASK sendiri? ASK itu adalah salah satu teknik modulasi digital di mana amplitudo sinyal pembawa diubah mewakili data biner 0 dan 1. Dalam ASK itu sendiri, informasi digital bit 0 dan 1 dipetakan ke dua level amplitudo yang berbeda pada sinyal pembawa. Misalnya bit 1 dapat direpresentasikan oleh amplitudo tinggi, sementara bit 0 direpresentasikan oleh amplitudo rendah atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali dalam bentuk on-off keying atau off. Teknik ini sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi digital. Proses ASK itu sendiri dimulai dengan data biner yang akan dikirimkan. Setiap bit data tersebut mengubah amplitudo sinyal pembawa pada sisi penerima. Demodulasi dilakukan dengan cara mendeteksi perubahan amplitudo sinyal yang diterima, kemudian mengubahnya kembali menjadi data biner yang asli. Dalam kondisi yang ideal, jika sinyal tidak terpengaruh oleh gangguan atau noise, ASK dapat mentransmisikan data dengan cukup efisien. Di sini ada rumus untuk ASK sendiri, itu ada X sama dengan A dot cos 2V FCT, di mana A itu sendiri adalah amplitudo yang berubah bergantung pada nilai biner 0 atau 1, sedangkan FC-nya itu adalah frekuensi pembawa. Di sini ada contoh penggunaan untuk ASK sendiri, itu digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi yang memerlukan pengiriman data dalam bentuk sinyal biner dengan mengubah amplitudo sinyal pembawa. Salah satu contoh penggunaan ASK sendiri yang paling umum adalah pada komunikasi infrared IR, seperti pada remote control, televisi, dan perangkat elektronik lainnya, di mana amplitudo cahaya infrared atau inframerah yang dipancarkan dikendalikan untuk mewakili data biner. Di sisi lainnya, modem analog juga menggunakan teknik ASK untuk mentransmisikan data melalui saluran telepon dengan mengubah amplitudo sinyal audio meskipun dengan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan teknologi komunikasi modern. ASK juga sering diterapkan dalam sistem komunikasi radio sederhana, pada komunikasi amatir atau komunikasi jarak pendek lainnya, di mana amplitudo gelombang radio diubah untuk mentransmisikan data. Selain itu, teknik ini digunakan dalam kode Morse di mana sinyal dinyalakan dan dimatikan untuk mengirimkan pesan dan bentuk titik dan garis. Sistem penginderaan jarak jauh dan pengendali jarak jauh juga memanfaatkan ASK untuk mentransmisikan data sensor atau mengoperasikan perangkat dari jarak jauh, terutama pada aplikasi yang tidak memerlukan kecepatan transmisi tinggi. Meskipun ASK rentan terhadap gangguan noise, kesederhanaan dan kemudahan implementasinya menjadikan pilihan yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan komunikasi sederhana dan bandwidth yang terbatas. Untuk selanjutnya kita masuk ke FSK atau Frequency Shift Keying. Apa sih itu FSK? Frequency Shift Keying atau FSK adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa diubah untuk mewakili data biner 0 dan 1. Dalam FSK itu sendiri, dua frekuensi berbeda digunakan untuk mengkodekan dua kondisi biner. Biasanya frekuensi rendah untuk bit 0 dan frekuensi tinggi itu untuk bit 1. Teknik ini digunakan dalam komunikasi digital karena lebih tahan terhadap gangguan atau noise dibandingkan dengan amplitudo shift keying atau ASK karena perubahan frekuensi kurang rentan terhadap interferensi dibandingkan dengan perubahan amplitudo sinyal. Yang kedua itu ada proses FSK-nya itu sendiri dimulai dengan data biner yang akan dikirimkan ketika bit 1 diterima. Frekuensi pembawa akan mengubah menjadi frekuensi tertentu, misalnya frekuensi tinggi, dan ketika bit 0 diterima, frekuensi pembawa akan diubah menjadi frekuensi lainnya, misalnya itu frekuensi rendah. Nah, di sisi penerima, demodulasi FSK itu dilakukan dengan cara mendeteksi frekuensi yang diterima dan mengonversinya kembali menjadi bit data. Di sini ada rumusnya itu XT A1.cos 2V-F1T untuk biner 0, lalu ada XT A2.cos untuk 2V-F2T untuk biner sama dengan 1. F1 dan F2 adalah dua frekuensi yang berbeda untuk merepresentasikan data biner 0 dan juga 1. Selanjutnya ada varian dari FSK itu sendiri. Frekuensi shift keying memiliki beberapa varian, diantaranya binary FSK, WFSK yang hanya menggunakan dua frekuensi yang berbeda untuk merepresentasikan bit 0 dan juga bit 1, serta multiple FSK atau MFSK yang menggunakan lebih banyak frekuensi untuk mentransmisikan lebih banyak bit data secara bersamaan. Untuk yang kedua itu sendiri ada contoh FSK. Contoh penggunaan FSK dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi komunikasi digital. Salah satunya itu ada contoh yang paling umum adalah modem dial-up yang digunakan untuk komunikasi data melalui saluran telepon analog. FSK juga digunakan untuk komunikasi radio dan sistem komunikasi satelit untuk mengirimkan data dengan kecepatan rendah hingga sedang. Selain itu, FSK juga digunakan dalam sistem identifikasi frekuensi radio RFID, di mana data dikodekan dengan perubahan frekuensi untuk komunikasi antara tag RFID dengan pembaca. Teknik ini juga ditemukan dalam aplikasi penerima sinyal telemetri seperti bersistem komunikasi untuk sensor jarak jauh, serta dalam beberapa jenis komunikasi nirkabel untuk keperluan pengiriman data dalam kondisi lingkungan yang bising atau tidak stabil.
Selanjutnya ada passive keying atau PSK. Basi itu passive keying PSK itu adalah salah satu teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi digital, di mana informasi digital dikirimkan dengan cara mengubah fase dari sinyal pembawa. Nah, teknik ini itu sendiri memungkinkan transmisi data di digital melalui perubahan fase gelombang pembawa yang terkontrol. Misalnya, setiap perubahan fase pada sinyal pembawa mewakili sebuah simbol atau sekelompok bit yang nantinya itu akan diterima dan diproses oleh penerima untuk mengembalikan informasi sinyal aslinya gitu. PSK itu sendiri bekerja dengan mengubah fase pembawa carrier signal sebagai respon terhadap sinyal digital yang akan dikirimkan. Fase ini bisa berupa perubahan sudut tertentu yang masing-masing akan mewakili nilai tertentu dari data yang dikirim. Dalam komunikasi digital, PSK juga digunakan untuk mentransmisikan data dengan cara yang efisien dan tahan terhadap interferensi, terutama pada saluran komunikasi dengan kualitas yang terbatas. Di sini ada rumusnya itu ada ST sama dengan A cos GoV XJT plus P. Di mana ST-nya itu sendiri adalah sinyal pembawa yang modulasi pada waktu T, A itu adalah amplitude sinyal, dengan maksimum band sinyal, FJ sendiri itu adalah frekuensi pembawa atau carrier frekuensi, dan P itu adalah fase sinyal yang berubah-ubah tergantung pada data yang akan dikirim. Selanjutnya ada processive keying atau proses PSK ini. Ada passive keying. Proses ini dilakukan dengan memilih fase P yang tepat untuk mewakili data. Fase ini itu akan berubah berdasarkan bit yang akan dikirim. Sebagai contoh dalam linear passive keying BPSK, terdapat dua fase yang digunakan, yaitu fase 0 derajat dan 180 derajat. Setiap fase ini akan mewakili satu bit data, misalnya bit 1 dapat dipetakan ke fase 0 derajat dan bit 0 dapat dipetakan ke fase 180 derajat. Data digital yang berupa urutan bit seperti 1, 0, 1, 0 akan dikirimkan dengan mengubah fase pembawaan antara 0 derajat dan 180 derajat sesuai dengan urutan bit tersebut. Pada contoh PSK itu sendiri, itu ada banyak digunakan dalam sistem komunikasi digital, terutama pada aplikasi seperti transmisi data satelit, komunikasi dengan kabel seperti Wi-Fi atau GSM, dan juga sistem radio digital. Kelebihan utama dari PSK itu sendiri adalah kemampuannya untuk mentransmisikan data secara efisien dengan penggunaan bandwidth yang lebih rendah, serta ketahanannya juga terhadap interferensi dan noise. Meskipun demikian, seiring juga dengan bertambahnya jumlah fase yang digunakan, misalnya pada 16 PSK, sistem ini itu menjadi lebih sensitif terhadap noise dan gangguan, sehingga dibutuhkan teknik pengkoreksian kesalahan dan penguat sinyal untuk memastikan kualitas transmisi yang baik. Baik, untuk yang selanjutnya, itu di sini ada bit error rate atau BR. Apa itu BR? Itu adalah ukuran yang digunakan dalam komunikasi digital untuk menunjukkan kualitas transmisi data. BR itu sendiri mengindikasikan proporsi bit yang diterima dengan kesalahan dibandingkan dengan jumlah bit yang dikirim. Semakin nilai BR itu sendiri, semakin baik kualitasnya, maka kalau semakin besar itu kualitasnya, maka tidak akan baik atau buruk. Karena itu berarti lebih sedikit bit yang terdistorsi atau mengalami kesalahan selama proses pengiriman. BR itu sering digunakan untuk mengevaluasi performa sistem komunikasi, terutama ketika sinyal dipengaruhi oleh gangguan atau noise seperti dalam saluran komunikasi dan kabel ataupun satelit. Di sini tuh ada contoh untuk dari BR sendiri. Tuh rumus dan contohnya itu di sini ada BR sama dengan jumlah bit error rate dibagi jumlah bit yang akan dikirimkan, di mana jumlah bit error itu sendiri adalah jumlah bit yang diterima dengan kesalahan, lalu jumlah bit yang dikirim adalah total bit yang dikirimkan selama transmisi data. Untuk proses bit error rate itu sendiri, proses pengukuran bit error rate dimulai dengan mengirimkan data digital melalui saluran komunikasi seperti kabel, satelit atau jaringan dari kabel. Penerima kemudian memeriksa setiap bit yang diterima dan membandingkannya dengan bit yang dikirimkan. Ketika ada perbedaan antara yang bit yang diterima dan yang dikirim, maka bit tersebut dianggap mengalami kesalahan. Misalnya kita mengirim bit 1 tapi yang diterima bit 0, tentu itu akan menjadi kesalahan. Perhitungan BR itu sendiri dilakukan dengan menghitung total jumlah kesalahan bit yang dan membaginya dengan jumlah bit yang dikirimkan. BR itu sendiri seringkali digunakan untuk menilai seberapa baik sistem komunikasi dapat mengatasi gangguan seperti noise atau interferensi. Jika BR itu sendiri terlalu tinggi, kualitas transmisi dianggap lebih buruk. Dan teknik mitigasi seperti koreksi kesalahan atau penggunaan frekuensi yang lebih stabil memungkinkan diperlukan. Nah, untuk contoh dari BR itu sendiri itu misalnya dalam sebuah sistem komunikasi seluler seperti 4G LTE, sebuah smartphone mengirimkan 1 juta bit data melalui jaringan seluler dalam kondisi sinyal yang kurang optimal, misalnya ketika interferensi dari perangkat lain atau jarak yang jauh dari menara pemancar, 5.000 bit data yang diterima oleh penerima ternyata sama. Dalam hal ini bit error rate yang dihitung sebagai berikut. Ini saya menampilkan contoh dari bit error rate itu sendiri, di mana kita hitung menggunakan rumus yang tadi, maka bit error rate sama dengan 5.000 per 1 juta bit data. Nah, untuk hasilnya sendiri itu 0,005 atau 0,5%. Jadi nilai BR sebesar 0,5% itu menunjukkan bahwa sekitar 5.000 bit data dari 1 juta jumlah bit yang dikirimkan mengalami kesalahan. Ini itu memungkinkan karena disebabkan oleh gangguan atau noise dalam saluran komunikasi itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk video pada pembahasan sistem komunikasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang saya ucapkan atau yang keluar dari mulut saya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.